Gadis muda ini dikurung dalam sangkar besi berbentuk manusia, masih hidup namun dibuang ke Samudera Atlantik. Anehnya, setelah berhenti bernapas selama beberapa menit, gadis itu hidup kembali. Kemudian dia tercekik lagi, hidup kembali, putaran tak terbatas membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Dia tidak bisa lepas dari sangkar besi, selamanya menahan rasa sakit di neraka. Gadis itu abadi, tidak pernah mati. Dia dan saudara perempuannya Andi adalah dua makhluk abadi pertama yang muncul di dunia. Duanya telah bertempur selama ribuan tahun, berpartisipasi dalam perang yang tak terhitung jumlahnya. Pada abad ke-16, gereja lokal percaya bahwa mereka menggunakan sihir dan menggantung mereka. Tapi tidak peduli berapa kali aku menggantungnya, keduanya tidak pernah mati. Semua orang di sekitar ketakutan. Jadi pendeta jahat itu merancang hukuman yang sangat kejam. Dia mengirim seseorang untuk melemparkan Andi ke laut, selamanya menderita kesakitan karena kematian dan hidup kembali. Dan Andi beruntung bisa lolos. Ia terus mencari adiknya yang hilang, namun tetap tidak dapat menemukannya. Waktu berlalu 500 tahun. Andi menemukan 3 makhluk abadi lainnya, membentuk pasukan, dan diam-diam melindungi dunia. Hari itu mereka mendapat mandat dari Departemen Intelijen untuk menyelamatkan 10 anak yang diculik. Mereka segera sampai di lokasi aksi. Mereka seperti penguasa kegelapan, mengandalkan pengalaman bertempur selama ribuan tahun, mereka menjaga para penjaga. Namun ketika mereka tiba di ruang penangkapan, mereka menemukan tidak ada seorang pun di sana. Lampu tiba-tiba menyala, membutakan mereka. Sedetik kemudian, puluhan orang berpakaian hitam keluar membawa senjata dan menembak terus-menerus ke arah mereka. 4 orang tidak memiliki tindakan pencegahan dan semuanya kehilangan nyawa. Setelah musuh memastikan bahwa mereka berempat tewas, mereka memerintahkan semua orang untuk pergi. Pada saat ini, Andi yang sudah meninggal tiba-tiba membuka matanya. Lukanya juga cepat sembuh, bahkan pelurunya pun terdorong keluar. 4 orang hidup kembali dan dengan ganas menyerang kelompok berkemeja hitam itu. Mereka berkoordinasi dengan lancar, setiap serangan berakibat fatal. Kapten Andi mengeluarkan senjatanya, setiap tebasannya pasti 1 orang akan mati. Dalam sekejap mata, semua orang berbaju hitam telah diurus. Setelah selesai, Andi memeriksa tempat kejadian dan menemukan kamera tersembunyi di pojok. Di balik layar utama adalah tragedi Departemen Intelijen. Ternyata semua ini adalah rencana mereka. Dengan video ini kita bisa membuktikan keberadaan dewa. Di sisi ini, sang kapten mengetahui bahwa rahasia mereka telah terbongkar dan memutuskan untuk bersembunyi selama 100 tahun. Menunggu orang yang mengetahui rahasianya mati, mereka berkumpul kembali. Namun, di kereta yang hendak berangkat, mereka mengalami mimpi aneh di saat yang bersamaan. Bermimpi tentang prajurit wanita yang tenggorokannya digorok lalu mati kehabisan darah. Namun setelah 2 jam, prajurit wanita itu tiba-tiba terbangun. Prajurit wanita ini tenggorokannya digorok, kehilangan darah dan meninggal di tempat. Namun beberapa jam kemudian, anehnya dia terbangun. Bahkan luka di lehernya sudah hilang. Para prajurit di sebelahnya juga ketakutan, dan bahkan sahabatnya mengira dia monster. Tapi semua ini muncul dalam mimpi mereka. Mereka semua mengira makhluk abadi terbaru telah muncul. Andi memutuskan untuk pergi menyelamatkannya. Saat itu, Kapten Barak menerima perintah untuk membawanya kembali ke negaranya untuk menyelidiki. Meski dia memprotes, dia tetap mengirimkan 2 tentara untuk membawanya pergi. Saat ini, Kapten Andi muncul dan menjatuhkan 2 tentara dengan beberapa pukulan. Kemudian dia memukul prajurit wanita Nile hingga pingsan dan membawanya pergi. Tak lama kemudian, Nile terbangun dan menemukan bahwa dia terbaring di belakang bagasi mobil, jadi dia melompat keluar dari mobil. Kapten Andi mengetahuinya, tidak khawatir, dan menembakkan peluru ke arah Nile. Lalu maju, diam-diam menunggu dia hidup kembali. 2 menit kemudian, Nile terbangun kesakitan. Ia memarahi Andi mengapa dia menangkapnya, lalu menikam Andi dengan pisau. Di bawah tatapan terkejutnya, Andi mengeluarkan pisaunya, dan lukanya berangsur-angsur sembuh. Pada saat ini, Nile mengerti bahwa Andi, seperti dia, tidak akan pernah mati. Jadi dia pergi bersama Andi. Dengan sangat cepat, 2 orang dan 3 orang lainnya berkumpul. Nile menemukan bahwa meskipun mereka terlihat sedikit menakutkan, mereka sangat ramah. Boker berusia 200 tahun dan berpartisipasi dalam Perang Napoleon. 2 orang lainnya lebih tua, membuat sulit bagi Nile untuk menerimanya. Nile mendengar cerita tentang adik kapten yang dibuang ke dasar laut, menderita siksaan neraka. Setelah mendengar cerita menakutkan seperti itu, Nile tidak ingin menjadi abadi. Melihat ini, Andi segera berlari untuk menghibur Nile. Tiba-tiba, terjadi ledakan keras di dalam ruangan, dan keduanya segera berbalik untuk memeriksa. Anggota Boker dibom dan ususnya terekspos. 2 orang lainnya juga tidak menemukan jejak.
Andy berlari memanggil Booker, untungnya usus Booker berangsur-angsur mengecil. Andy marah dan bergegas mencari mereka. Bertarung sendirian dengan tentara. Berdasarkan pengalaman bertarung selama ribuan tahun, Andy tidak dirugikan. Hanya memberikan pukulan fatal, dikombinasikan dengan gerakan fleksibel, dia dengan cepat membunuh mereka. Di sisi ini, 2 orang ditangkap di perusahaan farmasi. Ternyata penyelidik dan penggarap telah bergabung, ingin menggunakan tubuh mereka untuk menyelidiki obat keabadian. Keduanya diikat ke tempat tidur, di bawah pengaruh obat-obatan, membuat lubang di tubuh mereka. Copley yang berada di dekatnya melihat pemandangan ini dan merasa telah tertipu. Nyataannya ternyata seperti itu, pemilik perusahaan merek itu demi keuntungannya sendiri. Dan Andy akhirnya menemukan keberadaan Copley. Tapi sebelum mengambil tindakan, Nile mundur karena dia tidak ingin membunuh siapapun. Dia ingin bersatu kembali dengan keluarganya. Andy menghormati keputusannya, memberinya pistol untuk melindungi dirinya sendiri, lalu membiarkannya pergi. Dalam perjalanan kembali, Nile secara tidak sengaja menemukan bahwa tidak ada peluru di pistolnya. Senjata ini adalah senjata yang diberikan Booker kepada Andy. Itu bisa membuktikan Booker bisa menjadi mata-mata. Benar saja, ketika Andy hendak menembak Copley. Ketika Andy mengarahkan pistolnya ke arah Copley, Booker berada di belakangnya dan menembaknya. Ternyata mereka sudah berkolusi. Dia melakukan itu karena dia bosan dengan kehidupan yang tiada akhir ini. Booker ingin perusahaan farmasi membantunya meneliti cara untuk mengakhiri keabadian ini. Saat ini, Booker mengetahui bahwa luka Andy tidak dapat disembuhkan. Dia menyadari bahwa sang kapten telah kehilangan kemampuan abadinya. Seketika rasa bersalah melintas di hatinya, ia menyesalinya. Namun terlambat, anak buah Merrick segera datang dan menangkap mereka berdua. Tak lama kemudian, Nile mengejar dan menemukan Copley yang juga menyesal. Dari dia, Nile mengetahui alamat perusahaan farmasi. Setelah menyiapkan senjatanya, dia bergegas masuk ke perusahaan sendirian. Akibatnya, begitu bertemu, mereka tertembak dan terjatuh ke tanah. Petugas keamanan mendekat untuk memeriksa, tapi tanpa diduga Nile tiba-tiba hidup kembali. Nile mengalahkan 3 penjaga, lalu menembus ke dalam. Kemudian dia berulang kali terkena peluru. Tapi mengandalkan keabadiannya, Nile mencapai laboratorium. Dia berhasil menyelamatkan rekan satu timnya, tapi Andy kehilangan kesadaran. Nile dengan cepat memberitahukan dokumen Copley padanya. Ratusan tahun yang lalu, Andy menyelamatkan sebuah rumah yang bermasalah. Putri keluarga ini telah meneliti cara menyembuhkan diabetes. Selama beberapa ribu tahun terakhir, Andy telah menyelamatkan banyak orang. Mendengar ini, Andy perlahan-lahan sadar kembali. Andy kembali percaya diri, mereka berkumpul dan melakukan serangan balik. Setiap orang bekerja sama dengan sangat baik. Meskipun Andy telah kehilangan keabadiannya, Nile berdiri di depan untuk memblokir peluru untuknya. Mereka dengan cepat bergegas ke lantai paling atas. Semua penjaga sudah diurus, hanya Merrick yang lolos dengan naik lift. 3 orang itu segera mengejarnya, hanya menyisakan Nile yang tinggal dan merawat Andy. Saat ini, Merrick muncul dengan membawa pistol, yang ternyata merupakan pengalih perhatian. Melihat Merrick hendak menembak, Nile segera bergegas maju. Risiko kematian bersama Merrick, peluk dia dan lompat menuruni tangga. 2 menit kemudian, 3 pria datang dan melihat Nile di dalam mobil, dengan leher patah dan perlahan pulih. Dalam kesakitan yang luar biasa, rekan satu tim di dekatnya mengungkapkan emosi mereka. Ini tentu lebih cepat dari lift. Di akhir film, Booker diasingkan selama 100 tahun karena mengkhianati pasukannya. Setelah 100 tahun kesepian, mereka mengizinkannya bergabung kembali dengan tim. Nile menerima konsep keabadian dan bergabung dengan skuad. Akhirnya, mereka pergi bersama untuk mencari Collie. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk memintanya membantu mereka menyembunyikan segala sesuatu yang berhubungan dengan keabadian. Copley, dengan penyesalan, menyetujui permintaan mereka. 2 tahun kemudian, Booker kembali ke kampung halamannya dan menemukan seorang wanita di dalam. Dilihat lebih dekat, dia adalah saudara perempuan dari kapten yang dibuang ke laut 500 tahun yang lalu. Meskipun film tersebut tidak menyebutkan bagaimana dia keluar, namun dari matanya terlihat Queen sepertinya buta. Rencana balas dendamnya sepertinya baru saja dimulai.